Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan kali ini kita akan bahas soal-soal tentang turunan ya. Kita masuk ke segmen Bakso Bulat, bahas soal buat latihan turunan yang pertama. Di sini kita akan bahas beberapa contoh soal latihan sederhana tentang turunan-turunan aljabar. Yang mau kita bahas soal-soalnya ini, teman-teman. Nah, itu dia. Kita akan bahas satu per satu. Oke, ini 3 soal pertama. Jadi yang nomor 1, kita punya sebuah fx adalah 4x kuadrat tambah 3x pangkat 3 min 5x plus 7. Kita mau cari turunan pertamanya, teman-teman. Ya, berarti caranya adalah f aksen x sama dengan, ingat, cara menurunkan fungsi aljabar adalah pangkatnya kalikan ke depan lalu dikurang 1. Jadi kalikan dulu ke depan jadi 8 ya, 2 kali 4. 8x pangkatnya jadi 1. Kemudian ini 3-nya kalikan ke depan jadi plus 9x pangkatnya kurang 1 jadi 2. Nah, min 5x berarti kan ini pangkatnya 1 ya. 1 kali 5 jadi min 5. Kemudian x-nya hilang karena berubah jadi pangkat 0 di sini. Kemudian konstanta berarti habis, langsung berarti hasilnya adalah tinggal ini aja. Kalau kita rapihin, nanti f aksen x-nya sama dengan 8x tambah 9x kuadrat min 5. Nah, gitu dia. Oke, sekarang yang nomor 2. Atau nomor 1b maksudnya ya. Fx sama dengan x dikali 3x plus 4. Nah, cara menurunkannya ini harus kita kalikan dulu ke dalam, teman-teman. Kalikan sini, ini pun kalikan ke sini. Maka nanti hasilnya adalah kita punya fx-nya itu adalah 3x kuadrat plus 4x. Nah, dari sini baru kita turunkan. Ya, jadi f aksen x sama dengan 2-nya kalikan ke 3 jadi 6x, pangkatnya jadi 1, ditambah 4x, berarti tinggal 4 aja ya. Gitu dia. Atau boleh juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau coba nih pakai U kali V, gitu kan. Ini kan bentuknya ada perkalian dua fungsi ya. Berarti kita akan gunakan U kali V. Berarti di sini yang bertindak sebagai U itu adalah si X, yang bertindak sebagai V itu adalah 3x plus 4. Maka U aksennya nanti akan sama dengan 1, kemudian V aksennya itu sama dengan berapa nih? 3 plus 0, 3 ya berarti. Oke, kita masukkan ke rumusnya, yaitu adalah F. Nah, kita masukkan ke rumusnya, jadi F aksen X sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Maka U aksennya mana U aksen? Oh, ini 1 dikalikan dengan V. V-nya adalah 3x plus 4 ditambah V aksennya 3 kalikan dengan U, U-nya adalah X, gitu ya. Maka hasilnya adalah 3x plus 4 tambah 3x, maka hasilnya adalah 6x plus 4. Nah, gitu dia teman-teman. Nah, sama ya. Oke, sekarang yang nomor 1C. 1C di sini kita akan gunakan U per V ya, karena jelas ini ada pecahan, ini adalah U-nya. Per V, V-nya adalah 2x plus 1. Kita punya U-nya adalah x kuadrat plus 1, maka U aksennya sama dengan 2x. Kemudian V-nya adalah 2x plus 1, maka V aksennya itu adalah 2 saja gitu ya. 2, ini 1 kan habis. Oke, karena ini ada pecahan teman-teman, kita akan gunakan rumus U per V. Gunakan rumus U per V. Apa itu rumus U per V? U per V itu nanti F aksennya sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Mainkan? Berarti U aksen kali V. U aksen berarti 2x kalikan dengan V-nya. Berarti 2x dikalikan 2x plus 1. Min V aksen berarti 2 kalikan dengan U berarti adalah x kuadrat plus 1. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 2x plus 1. 2x plus 1 kuadrat. Oke, bahkan di sini akan menjadi 4x kuadrat. Kalikan ke dalam ya. 4x kuadrat plus 2x. Kemudian juga kalikan ke dalam. Min 2x kuadrat min 2. Per 2x plus 1 pangkat 2. Nah, yang bawah ini boleh diuraikan teman-teman. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa gitu ya. Maka hasilnya boleh kita tulis saja jadi. Ini kan 4x kuadrat sama min 2x kuadrat bisa dikurangi aja ya. Jadi 2x kuadrat plus 2x min 2 per
2x plus 1 pangkat 2. Nah, ini kalau nggak diuraikan ya. Kalau nanti teman-teman mau uraikan, boleh, silahkan. Oke, lanjut. Nomor 1D. Kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 5 pangkat 61. Nah, gimana cara nuruninnya ya? Nah, kalau ada pangkat di luar pangkat seperti ini, teman-teman, ini caranya adalah dengan menggunakan aturan rantai. Ya, aturan rantai. Maka, di sini kita akan bisa dapat bahwa f aksen x-nya itu sama dengan, pertama turunkan dulu pangkat yang paling luar, teman-teman. Berarti kalikan ke depan 61-nya, dikalikan dengan ini tetap dalamnya, ya, pangkatnya 60. Jadi ketika kita menurunkan yang pertama kali, dalam fungsinya ini kita anggap aja sebuah variabel, teman-teman ya, atau suatu benda saja. Jadi ini nggak perlu diotak-atik, nggak perlu diturunkan, nggak perlu diapa. Tinggal tulis aja langsung, yang turun hanya pangkat yang luarnya aja. Gitu ya. Jadi 61-nya pindah ke depan lalu dikurang 1. Ini dimin aja. Nah, kemudian belakangnya dikalikan dengan baru turunan dari sini, dari x kuadrat plus 5-nya. Turunan dari x kuadrat plus 5 itu adalah 2x gitu. Maka ini bisa kita rapihin, f aksen x-nya itu sama dengan 61 kalikan ke 2x ya. Berarti jadi 122x dikalikan dengan x kuadrat plus 5 pangkat 60. Nah, gitu dia teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya, yang 1E. Nah, kita perhatikan di sini teman-teman, ada bentuk perkalian ya, ada bentuk perkalian, maka di sini kita akan gunakan rumusnya adalah U kali V gitu ya, U kali V. Ya, gimana rumus U kali V ini? Kita tulis lagi dulu bahwa f aksen x itu sama dengan U aksen V tambah U aksen V tambah V aksen U gitu ya. Nah, cuman yang di permasalahan di sini teman-teman, kita ada tantangannya. U-nya ini fungsinya nggak biasa ya. Jadi kita buat U-nya itu adalah X plus 1 pangkat 3. Maka cara menurunkannya, U aksennya ini adalah kita menggunakan aturan rantai lagi teman-teman, seperti ini ya. Untuk mencari U aksennya berarti kita turunkan 3-nya ke depan. 3 dikali X plus 1 pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2. Lalu dikalikan dengan turunan dari X plus 1-nya. Yaitu adalah 1 gitu. Jadi ini soal modifikasi teman-teman, kita gabung, kita padukan antara perkalian ya, perkalian dengan aturan rantai, aturan perkalian dengan aturan rantai ya. Nah, bisa nggak nanti suatu saat kita gabung aturan rantai gabung dengan aturan pembagian? Nah, bisa jadi gitu ya. Makanya teman-teman semua nanti latihan lagi soalnya atau cari lagi soal-soal model yang lain gitu ya. Ini hanya salah satu contoh soalnya saja. Oke, kita lanjut. Permasalahan kita, V-nya itu adalah 2x plus 1 pangkat 4, maka V aksennya itu adalah, nah ini kita turunkan, berarti 4 dikali 2x plus 1 pangkat 3 gitu ya, dikali dengan 2. 2 ini adalah turunan dari 2x plus 1. Atau kalau kita rapihin, V aksennya sama dengan 8 dikali 2x plus 1 pangkat 3. Nah teman-teman, ini angka 2-nya ini dikalikannya nggak boleh ke dalam sini ya. Ya, nggak boleh ke dalam sini, jadi 4x plus 2 itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada pangkatnya di sini. Jadi kalau mau dikalikan, kalikannya adalah ke depan banget ke 4-nya gitu ya. Nah, ini salah, ini nggak boleh seperti ini. Saya hapus aja ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita udah dapat U-nya, udah dapat V-nya, dapat U aksennya dan V aksennya. Kita lakukan finishing touch-nya, yaitu kita masukkan ke rumus ini. Maka kita dapat bahwa f aksen x-nya adalah U aksen V, berarti 3 dikali x plus 1 kuadrat kali 1, nggak usah ditulis lah ya. U aksen V, V-nya adalah 2x plus 1 pangkat 4, ditambah V aksennya ini berarti 8 ya, 8 kali 2x plus 1 pangkat 3 dikalikan dengan U-nya adalah x plus 1 pangkat 3 gitu. Nah, ini bisa kita faktorkan, teman-teman. Caranya adalah kita lihat di sini ada unsur x plus 1. Ini pun ada x plus 1. Nah, kita ambil yang paling kecil pangkatnya. Kemudian di sini juga ada unsur 2x plus 1. Di sini ada 2x plus 1. Kita ambil juga yang paling kecil pangkatnya.
Maka boleh kita mainkan di sini. Hasilnya adalah f aksen x sama dengan x plus 1 pangkatnya 2 dikalikan 2x plus 1 pangkatnya 3 ya. Nah, di sini kalikan dengan, ini kan x plus 1 pangkat 2. Perhatikan bagian ini teman-teman. Bagian ini depannya ya. X plus 1 pangkat 2 udah cocok. Ini 2x plus 1-nya keluar. Ini pangkat 4. Pangkat 3 yang keluar. Di sini pangkat 4. Berarti sisa tinggal ada pangkat 1 gitu ya. Berarti 3 dikali 2x plus 1 pangkat 1. Ditambah, nah sebelah sini 2x plus 1 pangkat 3-nya udah cocok ya. Ini pangkat 3 keluar. Ini x plus 1-nya pangkat 2. Di sini x plus 1-nya pangkat 3. Berarti sisa ini adalah x pangkat 1. X plus 1 pangkat 1 gitu ya. Nah ini jadi x plus 1 kuadrat dikali 2x plus 1 pangkat 3. Dikalikan dengan, ini kita kalikan ke dalam. Jadi 6x plus 3 plus x plus 1. Maka hasil akhirnya adalah x plus 1 kuadrat dikali 2x plus 1 pangkat 3. Kalikan dengan 7x plus 4. Gitu dia jawabannya. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 2. Nah ini kita buat berakar ya. Pertama kita punya di sini adalah fx sama dengan akar x kuadrat plus 5. Nah, bagaimana cara menurunkan ini, teman-teman? Triknya adalah, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk pangkat. Jadinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 5 pangkat setengah. Tuh, sekarang ada pangkat di luar pangkat lagi ya. Maka ini kita akan gunakan aturan apa? Aturan rantai. Ya. Berarti gimana cara menurunkannya? Langsung aja. Pangkatnya atau f aksennya sini ya, pangkatnya kalikan ke depan, taruh ke depan jadi setengah, ini dalamnya tetap dulu, pangkat min setengah ya, karena setengah dikurang 1 jadi min setengah, kalikan dengan turunan dari x kuadrat plus 5, berarti 2x saja. Kalau kita kalikan maka 2x-nya kalikan setengah ya, jangan kalikan ke dalam ini, kalikan setengah, nanti 2-nya habis, maka hasilnya f aksen x-nya itu adalah x dikali x kuadrat plus 5 pangkat min setengah. Nah teman-teman kan pangkat min setengah ini boleh kita pindahin ke bawah ya. Maka boleh kita tulis sama dengan x per x kuadrat plus 5 pangkat setengah gitu ya. Nah kita tahu bahwa x pangkat setengah ini artinya adalah akar. Maka boleh kita tulis x per akar x kuadrat plus 5. Nah gitu dia teman-teman. Oke. Nah sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2B. Oke, ini juga modifikasi teman-teman ya. Modifikasi antara aturan rantai tapi dengan aturan pembagian. Aturan rantai dengan aturan pembagian ada bentuknya akarnya juga. Nah, ini luar biasa. Oke ya, coba kita lihat. Langkah pertama di sini teman-teman, karena bentuknya pembagian, kita identifikasi dulu bahwa yang atasnya harus U, bawahnya adalah V ya. Kita gunakan yang U per V gitu. Nah, rumusnya gimana sih? Kita tulis dulu bahwa f aksen x-nya itu sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Nih, takut lupa ya. Tulis dulu. Oke, sekarang kita mainkan. U-nya itu adalah 2x. Kita mencari u aksennya itu adalah berapa nih? 2 ya. Kemudian v-nya itu adalah akar 3x plus 1. Maka v aksennya berapa nih? Nah, V aksennya berarti kita akan buat dulu ini jadi 3x plus 1 pangkat setengah ya. Maka V aksennya adalah setengahnya pindah ke depan. Ini 3x plus 1 pangkat min setengah dikalikan dengan turunan dari 3x plus 1 kalikan dengan 3. Nah, kita tahu bahwa ini menggunakan aturan rantai lagi ya. Aturan rantai. Oke, maka V aksennya itu adalah, ini kalikan ke sini jadi 3 per 2, kalikan dengan 3x plus 1 pangkat min setengah. Seperti tadi, pangkat min setengah ini boleh kita pindahin ke bawah jadi per akar teman-teman ya. Jadi 3 per 2 akar 3x plus 1. Gitu dia. Oke, sekarang kita masuk ke finishing touch-nya. Kita lihat. Berarti f aksen x-nya sama dengan u aksen v. U aksennya berarti ini. V-nya ini ya. Maka 2 dikali
akar, langsung aja akar di sini. 2 akar 3x plus 1 min V aksen U. V aksennya ini, U-nya adalah ini. Berarti 3 per 2 akar 3x plus 1 kalikan dengan 2x. Ya, kan U-nya 2x yang ini ya. U-nya, ini V aksennya. Oke, 2-nya boleh dicoret. Per, jangan lupa pernya adalah V kuadrat. V-nya itu adalah ini, akar 3x plus 1 kuadrat. Jadi 3x plus 1. Boleh kita rapiin teman-teman. Hasilnya adalah 2 akar 3x plus 1 min 3x per akar 3x plus 1 per 3x plus 1. Nah, supaya atasnya ini penyebutnya hilang teman-teman, ini atas kalikan dengan akar 3x plus 1, bawah pun kita kalikan akar 3x plus 1. Maka nanti hasilnya boleh kita tulis, jadi F aksen X sama dengan, ini kalikan ini jadi 2 kali 3x plus 1 teman-teman. Ini kan akar 3x plus 1 kalikan akar 3x plus 1. Min, ini jadi habis nanti akarnya, jadi 3x per 3x plus 1 kalikan dengan akar 3x plus 1. Gitu ya. Ini 2 kali 3x jadi 6x. 6x kurangi 3x jadi 3x plus 2 per 3x plus 1 kali akar 3x plus 1. Nah, gitu dia teman-teman. Ini dia hasilnya. Ya. Oke, kalau misalkan udah sampai sini aja sebenarnya boleh nggak sih teman-teman? Gitu ya. Ini udah benar sebenarnya, udah sampai sini. Cuman biasanya kalau bentuk pecahan kan nggak mungkin ada per-pernya numpuk kayak gini kan nggak enak dilihat ya. Kita rapihin dengan cara mengalihkan dengan akar 3x plus 1 dan per akar 3x plus 1. Gitu dia teman-teman pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2C. Nah, ini spesial akar teman-teman ya, banyak akar-akar gini. Nah, sebenarnya untuk menurunkan akar seperti ini teman-teman, kita bisa menggunakan rumus praktisnya ya, cara kreatifnya kita buat seperti ini. Misalkan saya punya atau saya tulis dulu cara menurunkan akar ya. Saya punya akar U misalkan gitu ya, akar U di mana U ini adalah fungsi dalam X gitu. Maka turunannya cara nulisnya adalah gini teman-teman. Pertama U-nya, lihat aja U-nya turunkan dulu, taruh di atas gitu ya. U-nya turunkan, dibagi dengan 2 akar U. Ya, 2 akar U, 2-nya udah tulis aja 2 rumus ya. Sebenarnya dari pangkat setengah yang ke depan gitu ya. Jadi ini udah selalu 2. Akar U berarti akarnya ini tulis lagi gitu. Oke, coba kita terapkan ke sini. Maka Fx-nya atau F aksen X-nya sama dengan 3 kali, nah akar X, perhatikan teman-teman, akar X, berarti caranya adalah X-nya, dalamnya si akar ini kita turunkan dulu, X turunkan jadi 1 teman-teman ya, per 2 akar X, akar X-nya tulis lagi, 2-nya kita tulis dari rumusnya ini, gitu ya. Kemudian ditambah akar 3X, nah lihat akar 3X, sekarang U-nya ini 3x ya, beda dengan ini. Kalau ini tadi U-nya cuma X-nya doang karena 3-nya di luar akar. Sekarang 3-nya masuk ke dalam akar. Jadi akar 3x berarti U-nya adalah 3x. Maka kalau kita turunkan, ini jadi 3. Gitu ya, turunan dari 3x-nya per 2 akar 3x gitu. Karena akar 3x gitu ya. Ditambah dengan, nah ini X-nya di luar teman-teman. Maka akar 3 ini statusnya sebagai koefisien dari X. Maka kalau diturunkan, tinggal hilangin aja koefisien, tinggal dihilangin aja X-nya. Jadi akar 3. Gitu ya. Itu untuk penurunan bentuk akar. Dan rumus turunan bentuk akar ini teman-teman bisa teman-teman gunakan gitu ya untuk mempercepat penyelesaian. Oke, sekarang tentukan turunan. Nah, sekarang kita masuk ke soal menantang, teman-teman. Kita akan mencari turunan kedua, gitu ya. Turunan kedua dari Fx sama dengan akar 2x plus 4. Nah, kita ingat-ingat lagi cara menurunkan akar di soal sebelumnya ya. Boleh teman-teman balikin lagi videonya. Bagaimana cara cepat untuk menurunkan akar. Kita akan gunakan di sini. Oke? Maka di sini kita punya Fx sama dengan akar 2x plus 4. Maka F aksen X-nya,
Nah, pertama kita lihat 2x plus 4-nya. Kalau kita turunkan kan berarti jadi tinggal 2 ya. 2 per 2 akar, tulis lagi, 2x plus 4. Jadi turunan dari 2x plus 4 per 2 akar, 2-nya ini dari rumus ya, 2x plus 4. Gitu. Kita habisi 2-nya. Maka f aksen x-nya itu adalah 1 per akar 2x plus 4. Nah, kita lihat teman-teman, ini adalah turunan pertama. Nah, sekarang kita akan cari turunan keduanya. Berarti dari sini kita akan turunkan lagi teman-teman. Oke, ada dua cara untuk menurunkan ini teman-teman. Bisa kita gunakan U per V gitu ya. Atau boleh juga kita gunakan aturan rantai. Ya. Kalau kita gunakan aturan rantai, maka kita buat f aksen x-nya ini sebagai bentuk pangkat dulu teman-teman. Berarti jadi 2x plus 4 pangkatnya adalah min setengah. Karena akar posisi di bawah berarti jadi min setengah ya. Yuk kita turunkan, maka kita punya f double aksen teman-teman. Artinya turunan kedua ya. Itu sama dengan min setengahnya pindahin ke depan. Ya, jadi ingat cara menurunkan aturan rantai. Kali 2x plus 4, pangkatnya dikurang 1 ya. Min setengah dikurang 1 jadi min 3 per 2 teman-teman ya. Dikalikan dengan turunan dari 2x plus 4-nya, yaitu 2. Oke, ini coret, ini coret. Maka hasilnya adalah min 2x plus 4 pangkat min 3 per 2. Gitu dia. Atau boleh kita tulis min 1 per 2x plus 4 pangkat 3 per 2. Atau boleh juga ditulis min 1 per 2x plus 4 akar 2x plus 4. Nah, itu dia turunan kedua dari fx, teman-teman ya. Nah, itu dia sedikit soal yang kita bahas di bakso bulat turunan yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan teman-teman semua pelajari dengan baik. Dan jangan lupa terus berlatih ya. Dan teman-teman semua yang belum subscribe channel Diskusi Matematika 54, silakan di-subscribe dulu supaya nanti kalian dapat updatean-updatean dari materi-materi pelajaran terutama di SMA. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.